Selamat siang dan sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia Manurung dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 2110017 di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Pada saat ini, saya akan mencoba menyajikan satu kasus bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa dengan menggunakan MyUp Accounting. Di sini saya menggunakan MyUp Accounting Plus versi 18. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat data perusahaan. Berikut ini adalah data perusahaan yang akan kita masukkan ke dalam MyUp. Cara membuat data perusahaannya yaitu dengan cara klik create, kemudian next. Di sini kita akan mengisi nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Nama perusahaannya yaitu CV Sri Okta Laundry. Alamat Jalan Setiabudi nomor 13 Medan. Phone number 02222314484. Alamat email srioktalaundry@gmail.com. Kemudian next, current financial year yaitu tahun transaksi berlaku. Periode akuntansi untuk tahun berjalan 2023, awal periode bulan Januari dan akhir periode bulan Desember, dan jumlah bulan perhitungan adalah 12 bulan. 2023, last month Desember, convention month Januari, number of counting period 12, next, kemudian kita pilih bagian yang ketiga, lalu next, kemudian kita simpan di D, kemudian kita save, next, kemudian kita pilih command center. Nah, di sini kita telah diarahkan ke halaman MyUp. Langkah yang kedua yaitu menginput data akun ke MyUp. Berikut ini akun-akun yang akan kita input ke dalam MyUp. Cara menginputnya yaitu kita pilih list, lalu count, nah di sini kita akan mengisi akun-akun apa saja yang akan kita masukkan ke dalam MyUp. Yang pertama adalah aset. Dalam aset ada harta lancar, dan aktiva tetap. Langsung saja kita masukkan ke dalam MyUp. Di harta lancar ada kas di tangan, bank mandiri, piutang usaha, perlengkapan usaha, dan PPN masukan.
200. Akan usaha ribu 200. Revenue tidak account 2000 divided by bangunan
bangunan, akumulasi kebutuhan bangunan, peralatan, akumulasi kebutuhan peralatan. Hasil tangan, bank mandiri, hutang usaha, kelengkapan usaha, dan keterangan usaha. Kemudian masuk ke nomor akun 2 yaitu kewajiban. Kewajiban lancar, ketentuan, luas 1.200 ketentuan. Kemudian ada hutang jangka panjang 2.200. Panjang 2.200 hutang bank mandiri. Selanjutnya nomor akun 3 yaitu modal. Tiga 1.000 modal. Kemudian kita akan membuat akun 3 2.000 yaitu prepay. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor akun 4 yaitu pendapatan. Empat 1.000 yaitu pendapatan jasa. Kemudian akun nomor 5 yaitu harga pokok penjualan.
Kemudian nomor 6 yaitu beban. Beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusunan perawatan, beban usaha lainnya. Selanjutnya, akun 8, pendapatan lainnya. Akun 9, beban lainnya. Setelah kita telah menginput seluruh akun-akun ke dalam Mayop, langkah selanjutnya yaitu membuat link account yang dimana tujuannya adalah untuk menghubungkan akun-akun tertentu dengan transaksi tertentu. Caranya yaitu kita pilih setup, kemudian link account, kemudian yang pertama kita akan membuat link account untuk account dan banking account. Pada equity account for historical balancing, kita pilih historical balancing account.
Untuk bank account for undeposit fund, kita pilih Bank Mandiri. Oke. Selanjutnya mengatur link untuk sales, yaitu setup link account, sales account. Pada asset account for transaction receivable, kita pilih piutang. Bank account for customer receipt, kita pilih kas di tangan. Dan iChart Pay on Sales, yaitu penghasilan atau pendapatan jasa. Kemudian oke. Selanjutnya adalah untuk purchase. Kita pilih setup link account purchase. Pada liability account, kita pilih hutang usaha. Bank account for paying bills, yaitu kas, yaitu Bank Mandiri. Tidak perlu kita checklist. Kemudian oke. Langkah selanjutnya, kita akan menginput daftar saldo. Kita akan menginput nilai saldo ini ke dalam akun yang ada di Mayop. Caranya yaitu kita klik setup, balance, kemudian account, opening balance. Nah, di sini kita akan menginput nominal-nominal untuk akun-akun ini. Pertama, kas di tangan, yaitu 5 juta. Kas di tangan 5 juta. Bank Mandiri 10 juta. Kemudian piutang usaha 3 juta. Perlengkapan 2 juta. Bangunan 20 juta. Akumulasi penyusutan bangunan. Untuk akumulasi penyusutan bangunan ini, karena ini merupakan saldonya adalah saldo kontrak, maka cara menuliskannya adalah dengan menggunakan tanda min. Akumulasi penyusutan bangunan sebesar 4 juta, maka kita akan membuat min 4 juta. Peralatan 5 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. Untuk hutang usaha, kita tidak memakai min walaupun dia di sebelah kredit. Kenapa dituliskan normal sedangkan di sini kredit? Perlu diingat bahwa saldo normalnya hutang itu di sebelah kredit. Jadi untuk menuliskan saldo normalnya, kita harus menggunakan tanda plus atau kita menuliskannya normal di Mayop. Hutang usaha yaitu 3 juta. Kemudian hutang Bank Mandiri 7 juta. Dan untuk modal 30 juta.
Setelah seluruh saldonya telah kita input, telah kita masukkan ke sini, selanjutnya kita lihat di bawah pada bagian amount left to be allocated. Jika di sini saldonya sudah 0 rupiah, maka saldo yang kita input telah benar. Selanjutnya kita klik OK. Langkah berikutnya yaitu menginput seluruh bukti-bukti transaksi yang terjadi pada bulan Januari. Karena ini transaksi perusahaan jasa, maka untuk menjurnal semua bukti-bukti transaksi yang ada, maka kita masuk ke account, kemudian kita pilih record journal entry. Di sini kita memasukkan seluruh bukti transaksi hanya ke satu akun saja, tidak seperti pada perusahaan dagang yang ada ke banking, sales, atau purchase. Untuk seluruh transaksi sini kita akan masukkan ke account dan ke record journal entry. Langsung saja ke bukti transaksi yang pertama. Yang pertama adalah bukti kas keluar, yaitu dibayarkan kepada pengelola ruko Menteng. Saja kita isi tanggalnya yaitu 2 Januari 2023. Memonya keterangan yaitu bayar sewa outlet bulan Januari di ruko A. Maka di sini akunnya yaitu beban sewa pada Bank Mandiri, karena yaitu jenis pembayarannya menggunakan cek mandiri. Beban sewa sebesar 300.000. Kemudian di sebelah kredit ada Bank Mandiri. Enter. Lalu kita klik record. Untuk memastikan apakah bukti transaksi yang telah kita input telah masuk ke dalam jurnal, langsung saja kita klik jurnal. Nah, kita atur tanggalnya dari tanggal berapa, dan transaksi yang telah kita input tadi telah masuk ke dalam jurnal. Kemudian kita close dan kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti yang kedua yaitu bukti kas masuk. Diterima dari sales counter, jumlahnya Rp1.240.000. Keterangannya itu pendapatan laundry di counter minggu pertama. Tanggal 3 Januari 2023. Memonya yaitu pendapatan laundry. Akunnya yaitu kas di tangan sebesar 1.240.000 dan di kredit ada penghasilan jasa atau pendapatan jasa sebesar 1.240.000, kemudian kita enter, lalu record. Yang ketiga, bukti kas masuk dari klinik Geraha Ardika, keterangan pelunasan tagihan bulan Desember 2022.
akunnya yaitu kas di tangan pada piutang usaha. Kas di tangan sebesar 2.250.000 dan dikredit piutang usaha. Enter, lalu record. Yang keempat adalah bukti kas keluar, dibayarkan kepada kas di tangan, keterangannya yaitu penarikan dana bank mandiri untuk kas di tangan. Tanggal 6 Januari, memo penarikan dana bank mandiri untuk kas di tangan. Akunnya yaitu kas di tangan pada bank mandiri. Kas di tangan sebesar 3 juta. Sebelah kredit ada bank mandiri. Dan record. Pada bukti yang kelima yaitu bukti kas keluar, dibayarkan kepada UD Buana, keterangannya bayar iklan ukuran sedang untuk 5 kali pasang di harian Kompas, jenis pembayaran tunai. Akunnya yaitu beban sewa pada kas di tangan. Berhubung di sini tidak ada beban sewa, maka kita menggunakan beban usaha lainnya. Beban usaha lainnya sebesar 750 dan di sebelah kredit ada kas di tangan. Bukti yang keenam yaitu bukti kas keluar, dibayarkan kepada toko bara sejumlah 1.500.000. Keterangannya bayaran cicilan peralatan servis bulan Januari 2023, hutang pokok 1.200.000 dan bunga 300. Jenis pembayaran menggunakan cek Bank Mandiri nomor MD003. Tanggal 11 Januari, memonya bayar cicilan. Akunnya yaitu hutang usaha. Hutang usaha sebesar 1.200.000. Beban bunga 300. Pada sebelah kredit ada Bank Mandiri. Enter, kemudian kita record. Transaksi selanjutnya yaitu bukti 7, bukti kas masuk, diterima dari sales counter sejumlah 4.240.000. Keterangannya yaitu pendapatan laundry di counter minggu kedua. Tanggal 12, pendapatan laundry. Akunnya yaitu kas di tangan sejumlah 4.240.000 dan di sebelah kredit penghasilan jasa atau pendapatan jasa. Bukti selanjutnya yaitu sebuah faktur dari Bina Swalayan yang dimana yaitu membeli perlengkapan untuk laundry. Maka akunnya yaitu
tanggal 14 memonya membeli perlengkapan usaha. Akunnya yaitu perlengkapan usaha sebesar 621.500 pada kas di tangan. Selanjutnya, bukti kas masuk diterima dari klinik Geraha Ardika sejumlah 5.200.000. Keterangannya yaitu pendapatan laundry. Tanggal 18 Januari memonya pendapatan laundry akunnya yaitu kas di tangan sebesar 5.200.000 pada pendapatan jasa. Selanjutnya, bukti kas masuk diterima dari sales counter jumlah 5.250.000 keterangan pendapatan laundry di counter minggu ketiga. Tanggal 21 Januari pendapatan laundry akunnya yaitu kas di tangan sejumlah 5.250.000 pada pendapatan jasa. Selanjutnya, bukti kas keluar dibayarkan kepada kas di tangan sejumlah 3 juta. Keterangannya penarikan dana Bank Mandiri untuk kas di tangan, jenis pembayaran cek Bank Mandiri nomor MD004. Tanggal 26 Januari memo akunnya yaitu kas di tangan sebesar 3 juta pada Bank Mandiri Selanjutnya, bukti kas masuk diterima dari sales counter sejumlah 3.675.000. Keterangannya pendapatan laundry di counter minggu keempat. Tanggal 28 Januari memo pendapatan laundry akunnya yaitu kas di tangan sebesar 3.675.000 pada pendapatan jasa. Bukti 13 yaitu bukti kas keluar dibayarkan kepada karyawan jumlahnya 5.225.000. Keterangan gaji karyawan bulan Januari 5.500.000 dipotong PPh pasal 21 sebesar 275 dibayar per cek mandiri nomor MD005 5.225.000. Jenis pembayaran menggunakan cek Bank Mandiri. Tanggal 31 Januari
memo pembayar gaji karyawan, akunnya yaitu beban gaji sebesar 5.225.000 pada Bank Mandiri. Semua bukti transaksi telah kita input ke dalam Mayap, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik jurnal untuk memastikan apakah seluruh transaksi yang kita input telah masuk ke dalam jurnal. Yang pertama kita diatur dari date from, yaitu dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2023. Dan inilah semua akun-akun yang telah kita input dari bukti transaksi yang tersedia dalam CV Sri Okta Laundry. Kemudian kita tutup. Langkah selanjutnya yaitu kita akan lihat bagian report, kemudian index to report, kemudian kita pilih trial balance, display, as of kita atur dari Januari. Nah, berikut ini telah ditampilkan trial balance selama Januari 2023 sesuai dengan bukti transaksi yang telah kita input. Sebelum kita menutup akun Mayap ini, terlebih dahulu kita akan membackup semua yang telah kita kerjakan tadi agar tidak hilang dengan cara kita pilih file, kemudian kita pilih backup, kemudian kita pilih bagian yang di atas, kemudian continue, kemudian OK. Di sini kita akan menyimpan Mayap yang telah kita kerjakan tadi. Kita klik save. Nah, data-data yang telah kita kerjakan tadi telah tersimpan. Sekianlah bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa dengan menggunakan Mayap yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.